Ayah saya seorang pengarang yang kaya. Kepalanya tak pernah kehabisan kata, rekeningnya selalu penuh dengan semoga. Penyair tak perlu tunjangan hari raya, sebab seluruh harinya hari raya. Hari raya semoga. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Cakep. Ada apa sih, Kim? Pada ini banget. Lu sebagai satu-satunya cewek di sini kan wajar dong dipersembahkan puisi oleh para lelaki hidung belang ini. Iya, gedung lagi hidung belang, sialan. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang bicara tentang buku, dan buku. Podcast ini diasuh oleh 4 orang di 4 kota yang berbeda. Jadi minat kami pada bukulah yang menyatukan kami di sini, yaitu gue, Rane Hafid di Bangkok, Thailand. Kemudian ada Hertoto Eko atau Toto di Singapura. Kemudian ada Steven Sitongan di Ambon. Dan ada Opat di Jakarta. Nah, kalau di episode ke-7 kita sudah membahas buku yang direkomendasikan oleh Toto dan juga oleh Opat. Kali ini kita akan membahas 3 buah buku yang direkomendasikan oleh gua dan Steven. Yang pertama, gua akan membahas tentang sebuah buku kumpulan puisi karya penyair terkenal Djoko Pinurbo. Nah, yang menarik dari buku ini adalah karena ini adalah buku kumpulan puisi yang pendek-pendek yang banyak diambil dari tweet-tweetnya Jokpin. Nah, kami berempat mencoba untuk mengapresiasi puisi-puisi yang ada di dalam buku kumpulan puisi berjudul Surat Kopi karya Djoko Pinurbo ini dengan cara yang berbeda. Jadi ya, selain cerita tentang bukunya, kita juga nanti akan membacakan beberapa puisi-puisinya, tetapi berbeda dengan biasanya. Image-nya kan kalau baca puisi itu harus serius, harus penuh dengan penjiwaan, harus ya pokoknya kurang lebih begitulah. Tetapi yang berbeda adalah karena di episode ini kita mengapresiasi puisi-puisi di bukunya Mas Jokpin ini dengan cara yang riang. Jadi kita membaca dengan santai, kadang tertawa, kadang saling ngeledek satu sama lain begitu. Pokoknya dengan cara yang riang dan senang. Jadi ini adalah cara kami untuk mengapresiasi bukunya Mas Djoko Pinurbo yang satu ini, yaitu Surat Kopi. Kemudian buku kedua nanti ada sebuah buku yang berjudul Kampus Kabelnaya. Ini direkomendasikan oleh Steven Sitongan dan ditulis oleh Pak Kusala Subagiotur, yang tidak lain adalah adiknya dari Pramudi Anantatur. Dan buku ini bercerita tentang pengalaman beliau saat masih belajar di Uni Soviet atau nama lama dari Rusia. Kemudian buku yang ketiga, buku yang terakhir, ini benar-benar tidak diduga karena gue sendiri baru tahu dari Steven. Ya, untuk informasi soal buku, Steven memang orang yang paling selalu kita rujuk gitu ya. Dan ya itu, gue baru tahu kalau buku ini udah keluar. Gue kirain udah lama keluarnya, tapi ternyata baru terbit. Sebuah buku berjudul Sebulan di Negeri Mangga karya Hikmat Darmawan. Sayangnya kita belum sempat dan belum bisa mengundang Hikmat di sini, lagi jalan-jalan ke Eropa atau ke Inggris gitu ya. Mat, kalau lu dengerin ini tolong cek WhatsApp ya, Mat. Soalnya udah berapa kali gue kirim nih belum ada balasan. Jadi kapan bisa main ke Kepo Buku gitu. Nah, Sebulan di Negeri Mangga ini seperti judulnya bercerita tentang Jepang. Jadi langsung aja, inilah episode ke-8 Kepo Buku. Selamat mendengarkan. Gue mau masukin satu buku dulu, referensi gue. Jadi waktu gue ke Jakarta kemarin, yang akhirnya nggak sempat ketemu Opat itu, gue beli bukunya Djoko Pinurbo. Surat Kopi itu ya? Surat Kopi. Gue tergerak banget karena awalnya gue mau beliin buku ini ke anak gue. Gue merasa anak gue itu kurang membaca buku-buku sastra. Kurang asupan sastra gitu. Kurang asupan sastra. Kurang nutrisi sastra. Jadi gue ambil buku ini, gue sempat baca-baca, terus langsung gue kasih ke dia. Nih, masukin keranjang gitu. Kebawa ke Thailand. Emang lu yang mau baca kali sih? Karena apa ya, puisi-puisinya Djoko Pinurbo ini buat gue mudah sekali dicerna, tapi dalam. Dalam banget. Judulnya Surat Kopi. Ini adalah, nih kalau gue baca di, sebentar ya, Om pakai kacamata dulu. Ya silahkan Pak. Maklum. Jadi sajak-sajak ini diambil dan disunting, bahkan ada yang dikembangkan dari cuitan-cuitan di akun Twitternya Djoko Pinurbo, @Djoko Pinurbo.
antara tahun 2012 sampai 2014 gitu ya. Dan buat gue itu relate banget dengan anak-anak sekarang yang generasi Twitter atau media sosial lah gitu ya. Bahwa media sosial tuh bisa loh dipakai oleh orang penyair sekali Joko Pinurbo untuk berkarya gitu. Dan ada beberapa yang udah gue tandain yang gue suka-suka nih, biar nyantai dikit ya. Soalnya bahasan kita udah 2 buku berat-berat ini. Jadi ada bagian yang gue tandain, misalnya ini gue suka banget nih karena Joko Gue tebak dulu, boleh gak? Apa? Gue tebak dulu. Apaan? Salah satu yang lo tandain pasti yang judulnya Salah Kamar. Enggak. Mosok sih. Sarung. Oke, lo tebak apa? Pat? Sarung. Celana. Oke. Steven, lu udah baca bukunya ini? Belum. Oh, berarti lu gak bisa nebak. Oke. Nah. Bener gak tebakan gue? Salah ya? Salah. Tebakannya Opat? Apalagi Opat. Oke. Gue ngebayangin puisi-puisinya dia ini benar-benar masuk di karakternya Twitter. Misalnya ini yang gue suka nih judulnya Kaya. Halaman berapa itu? Halaman 13. Lu udah punya bukunya? Gue curiga. Kan ada di Gramedia Digital. Oh, oke. Ini judulnya gini. Oke. Judulnya Kaya. Ayah saya seorang pengarang yang kaya. Kepalanya tak pernah kehabisan kata. Rekeningnya selalu penuh dengan semoga. Dalam kan? Oke. Dalam. Dalam kan? Iya. Atau misalnya gini. Oke. Kalau ini Toto suka nih. Ini di halaman 69. Gue yakin Toto suka ini. Cuma 2 line saja, 2 baris saja. Judulnya Doa Keliru Seorang Ateis. Tuhan, percayakah engkau bahwa aku seorang ateis? Lucu ya, dia ini ya. Tapi yang Kaya itu sebenarnya berhubungan dengan yang nomor 16 loh, halaman 16. Semoga nggak terlalu mengekspos banyak ya. Jadi yang ini THR, gue suka. THR. Halaman 16. Oke. THR. Penyair tak perlu tunjangan hari raya, sebab seluruh harinya hari raya. Hari raya semoga. Nakal ya. Nyambung kata nakal, ada lagi. Halaman 109. 109. Yang terakhir deh, habis ini kita lanjut ke bukunya Steven. Okay. Judulnya Kopi Susu. Aku tahu mengapa kau suka kopi susu. Kopi membuat matamu menyala. Susu membuat matamu manja. Tapi ini ya masalahnya, gue cuma pengen komentar aja ya. Kenapa walaupun gue tuh susah gitu mengapresiasi puisi, tapi ada satu hal yang ketika gue baca puisi itu sebenarnya tertarik dengan, gue lupa bukunya siapa gitu, bahwa tapi ini pelukis ya, bahwa seorang pelukis yang profesional atau pelukis yang maestro gitu, itu sama dengan seorang pengarang yang sebenarnya juga jam terbangnya tinggi dan maestro gitu. Kenapa? Karena pelukis gitu, mereka itu nggak pernah boros dalam menarik garis gitu. Setiap garisnya itu bermakna gitu ya. Begitu juga pengarang atau seorang penyair gitu ya. Kata-katanya tuh nggak boros, nggak diumbar, tapi hemat gitu kata-katanya, tapi bermakna gitu. Iya. Dan ini bisa diapresiasi dengan lu membaca puisi atau sebenarnya karya fiksi juga gitu. Kalau lu pengarang yang maestro, sebenarnya untuk menunjukkan sesuatu tuh lu nggak boros kata-kata mutar-mutar nggak karuan, tapi orang udah tahu apa yang lu maksud gitu. Betul. Dan lagi-lagi buat gue ini menarik karena yaitu relevansinya dengan generasi-generasi sekarang yang attention span-nya itu mengecil, kemampuannya mungkin menulis 144 karakter walaupun sekarang Twitter udah 280 gitu ya. Bahwa itu pun bisa mengandung makna gitu loh. Gue mulai suka puisi-puisi yang pendek-pendek itu, misalnya puisinya siapa ya? Sitor Situmorang misalnya. Malam Lebaran, bulan di atas kuburan. Udah, gitu aja, malam Lebaran, bulan di atas kuburan. Tapi begitu gue membaca itu, imajinasi gue tuh mengembang luas. Gue ngebayangin suasana malam Lebaran, ada suara takbir di sana sini, tapi kemudian gelap, ada bulan, ada kuburan yang sepi. Itu menarik. Nah, sama dengan ketika gue membaca bukunya
Joko Pinurbo. Dan gue harus berterima kasih sama Steven karena di beberapa episode lalu dia menyebut kembali nama itu. Dan akhirnya gue tertarik untuk mencari buku-bukunya lagi gitu. Joko itu pandai sekali bermain dengan kata-kata. Tapi kan sebenarnya kalau lu suka Joko Pinurbo ini bukan promosi ya, di Gramedia Digital sih udah berapa buku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bukunya dia. Wow. Gitu. Tapi gue jadi inget ya. Ini gue mau nanya sama Steven. Iya. Mungkin gue salah tangkap atau apa. Van, lu dulu pernah bilang katanya lu nggak begitu suka sama puisi. Bener nggak sih? Iya. Kadang-kadang memang ada puisi-puisi tertentu yang kalau dibaca tuh kayak kesannya kita nggak bisa bayangin gitu. Kejauhan gitu, ketinggian metaforanya gitu. Tapi di satu sisi kayak puisinya Pak Jokpin ini, dia dengan sederhananya bisa menggambarkan realita yang ada, menggambarkan lingkungan di sekelilingnya dia itu yang dengan jelas, dengan terang bisa langsung kita tangkap gitu. Itu yang jadi salah satu hambatan untuk mungkin orang membaca puisi gitu. Tapi untuk Jokpin aku lumayan suka. Kenapa lu suka? Karena itu puisi-puisinya dia itu selain bermain dengan kata-kata, dia punya sifat yang low konteks aja gitu, nggak perlu ditafsirkan setinggi mungkin gitu. Tapi tetap dalam ya. Iya benar. Iya ya. Tapi Rani kebetulan dia pilih yang judulnya ini ya, Surat yang Kopi. judulnya Surat Kopi. Jadi memang kata-katanya pendek-pendek. Lu udah lihat buku yang lain kan? Puisi-puisi dia yang lain misalnya di yang celana atau maksudnya buku-buku dia yang lain ya, celana atau buku latihan tidurnya kan agak panjang juga. Walaupun tetap kalau menurut gue setuju sama Steven. Kata-katanya tuh ringkas dan nggak perlu penafsiran macam-macam. Maksud gue bukan nggak perlu penafsiran macam-macam. Lu kayak tadi yang kopi susu ya lu bisa menafsirkan macam-macam tapi kan sederhana aja gitu, not a flowery words gitu ya, bener nggak sih? Bukan yang berbunga-bunga, bunga-bunga enggak gitu, pujaan hatiku apalah segala macam gitu. Betul. Nah kalau Jokpin sih udah lama suka, bahkan gue sempat ngikutin ketika ya salah satu puisinya yang bertemakan Paskah itu menjadi kontroversi gitu loh. Itu menarik banget. Bahkan ada orang yang Nasrani, karena itu dianggap ngeledek orang Nasrani gitu kan ya. Tapi bahkan ada yang Nasrani yang merasa ini gila, keren banget puisi lu men gitu loh. Opat, ada komentar? Apakah dirimu penggemar puisi? Used to be ya, biasa aja sekarang. Sebab, ini menarik ini. Tahu gak, aku tuh dulu rajin banget jadi juara baca puisi. Zaman bahola. Zaman SD. Jadi ya kalau teman-temanku mendengar gitu ya, jadi dulu ya gue mau sombong dikit, sombongnya nggak penting. Jadi kalau misalnya gue reunian gitu, lo kan yang ini ya, lo sering menang lomba baca puisi gitu. Tapi lu dulu baca puisi apa deklamasi? Deklamasi cuma beda. Iya ada bedanya ya. Makanya gue bilang. Baca puisi yang aku gini enggak. Itu berdeklamasi gitu. Bukan? Antara Kerawang Bekasi. Enggak, gue enggak gitu. Makanya gue menang terus kan. Ya kadang gue juga dulu ngomong-ngomong lomba baca puisi sebenarnya ya kayak gitu. Terus gue lihat Rendra ya zaman dulu ya. Rendra baca puisi kayak gitu-gitu aja, nggak pakai gimana, tapi dapat aja ekspresinya dulu gue gitu. Iya, gue dulu sepanggung sama Rendra gak deh. beda jam tapi satu panggung aja. Lumayan zaman dulu. Anyway, aku Jokpin itu emang dia geli-geli banget ya. Geli-geli banget tuh. Ya itu. Gue demennya Opat tuh banyak istilah yang awas lo kalau ngomong faktor usia ya. Tapi buat gue nggak paham gitu istilahnya. Lucu kalimat apa sih? Jadi aku itu tahu Jokpin pertama kali waktu Asian Literary Awards Festival di tim. Terus ada clash fandom galor si Jokpin sama Prof. Sapardi gitu. Terus akhirnya kan dibacakan lah ya puisi-puisinya. Terus geli-geli banget ya puisinya, menggelitik bukan geli. Menggelitik sih
gitu. Dan soal arti puisi atau apa-apa gitu, aku ingat kalimatnya Prof. Sapardi. Ini dia bilang ya kalau suatu karya penulis misalnya dalam case ini udah dilempar ke masyarakat ya udah dia nggak usah peduli. Kalau dari sisi yang menulis tuh nggak usah peduli apa kata orang, itu udah jadi hak mereka untuk menilai segala sesuatu gitu. Oke. Cakep. Yoi. Cakep. Dan buat Opat gue persembahkan halaman 54. Oh ya. Judulnya Gimana tuh? Kaki Ibu. Kakiku mengandung kaki ibu, yang tak sempat kubelikan sepatu. Kalau lo mikirnya ya gitu sih, Bang. Ya nggak tahu. Sama gue lagi nyari sepatu ngomong-ngomong. Oh, kalau gue buat Opat justru yang salam 3. Apa tuh? Kenapa sih? Ada apa sih? Pada ini banget. Lu sebagai satu-satunya cewek di sini kan wajar dong dipersembahkan puisi oleh para lelaki hidung belang ini. Hidung lagi hidung belang, sialan. Nih buat Opat, kata Joko Pinurbo nih, salam 3. Keluarga besar Hujan mengucapkan selamat malam minggu kepada para jomblo yang rentan rindu. Dadah. Baik, terima kasih. Apa lo, gitu kalau kata Ren. Steven nggak mau mempersembahkan puisi buat Opat? Terharu loh aku Om Toto. Ini sebagai penambah aja. Penambah rasa rindu. Bukan. Untuk sekedar informasi, Joko Pinurbo akan merilis karya novel. Iya, dalam waktu dekat. Ya. Disadur dari ini rubrik Kompas kemarin gitu. Oke, sip. Dan ini Bang, untuk pendengar Kepo Buku aku kasih satu puisinya boleh ya? Oh, boleh. Sip. Asik. Cakep. Ini kenapa kita jadi malam apresiasi puisi sih? Lanjut. Tunggu bentar, aku masih mau ngakak dulu nih. Lah. Aduh. Puisinya dari Tarik napas. Dari halaman 141. Judulnya Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Terus? Udah itu aja. Ya udah emang itu. Cakep. Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Kayaknya itu curhatan bener tuh dia. Kayaknya ada yang menahan rindu dia di Jogja. Rindu. Iya, kayaknya ada yang kangen ini. Jogja. Zaman-zaman kuliah dulu di Jogja. Siapa ya? Waktu jalan bareng-bareng ke Pasar Klewer. Pasar Klewer mah di Solo dong. Kok Pasar Klewer sih? Sorry. Salah. Pasar Beringharjo. Gue kalau ngomong pasar Jogja tuh harus hati-hati. Mas. Jangan sampai salah pasar. Mas, zamannya Steven itu dia janjinya di Mirota kampus. Mirota. Oke. Jadi sekali lagi judul buku puisinya dan ini menarik banget. Layak lu bawa gitu. Kalau lu yang anak-anak muda sekarang suka kemana-mana bawa buku nanti kita cerita tentang hari ini gitu ya, itu nggak masalah, itu keren. Gue udah baca bukunya. Nanti kita sambat tentang hari ini. Lu apa sih? Tapi layak juga lu masukin ini ke dalam buku lu. Bukunya kecil dan layak sekali masuk ke dalam tas lu. Judulnya Surat Kopi Joko Pinurbo. Oke. Pendek-pendek puisinya tetapi dalam dan keren-keren. Oke. Oke, kita lanjut lagi di Kepo Buku. Dan sekarang setelah tadi kita bertemakan Malam Apresiasi Puisi Joko Pinurbo, sekarang kita kembali ke Steven. Steven, buku yang baru lu baca itu apa? Yang baru saya baca adalah Kampus Kabelnaya menjadi mahasiswa di Uni Soviet. Dari Kusala Subagiotur. Asik. Jadi kenapa Kampus Kabelnaya ini ternyata mengasihkan? Pak Kusala nih nulis perjalanan dia di Uni Soviet tuh dengan asik, dengan ringan, dan dia tulis pengalaman dia untuk menuju ke Uni Soviet menjadi mahasiswa. Dan
perjalanan dia bertemu dengan budaya yang baru di Uni Soviet itu mengasihkan. Mungkin yang perlu ditambahin adalah buku ini tuh perjalanan mahasiswa yang belajar di di Uni Soviet ya, belum Rusia. Kenapa? Karena dia belajar dari tahun 60 sampai tahun 65. Menariknya adalah di tahun-tahun segitu kita tahu sendiri itu lagi peak-peaknya kejayaan-kejayaannya komunis kan. Gitu Uni kan. Soviet, Uni Soviet, makanya masih Uni Soviet. Nah, kayak menarik di situ. Gue belum baca, tapi ada beberapa yang menurut gue asik tuh. Iya, sampai Pak Kusala ini menerjemahkan From Russia with Love, Ian Fleming itu ke bahasa Indonesia buat dikasih ke ibu dosennya dia. From Russia with Love-nya Ian Fleming dia terjemahin hanya untuk dikasih ke dosennya. Iya, mungkin waktu di kampus ya, waktu kuliah. Dan juga ini perjuangan banget ini Pak Kusalanya untuk bisa menyelesaikan kuliah, Bang. Karena waktu yang aku baru baca di baru sepertiga awal lah, ketika Bapak Kusala ini pergi ke Uni Soviet itu, istrinya melahirkan. Dan ketika istrinya minta untuk bapaknya melihat si anak, sempat ditahan gitu, jangan balik deh ke Rusia gitu, apa nggak sayang sama keluarga gitu. Di situ aku melihat sebuah dilema tersendiri, tapi untungnya Pak Kusala dapat berpikir dengan baik. Dia bilang apa nanti nasib aku di mata orang-orang udah pergi kuliah tapi nggak bisa menyelesaikan, dan Pak Kusala bisa mengambil tindakan melanjutkan kuliahnya karena dia lebih mencintai ilmu gitu di atas keluarganya gitu, karena ya udah kepalang basah kan, udah sampai ke Rusia yang kesempatannya mungkin seumur hidup gitu. Yep. Dan dia akhirnya dapat penghargaan juga kan, dapat nilai yang bagus gitu di Rusia, di Uni Soviet. Dan perlu digarisbawahi bahwa Pak Kusala Subagiotur ini adalah adiknya Pramudia Anantatur. Iya. Menarik. Semakin menarik kan? Ada buku lain, Steven? Ada, tentu saja. Ada tentu saja, Kak. Banyak. Kalau Steven ini 5 jam juga bisa dia cerita buku ini. Iya. Yap. Ini bukunya berjudul Sebulan di Negeri Mangga. Mangga. Ya, Mangga, karya Hikmat Darmawan. Ini dipersembahkan untuk Feby. Ini siapanya, Bang ya? Siapanya Mas Hikmat ya, Bang Rane? Penasaran nih. Off record ya? Ada aja, off the record. Iya, diterbitkan di tahun ini, baru sekali. Buku ini merupakan awal dari trilogi Tokyo yang direncanakan akan keluar oleh Hikmat Darmawan. Kita tunggu. Buku ini bagi aku pribadi yang bukan pembaca rutin manga, aku sangat-sangat menyukai buku ini karena dia bisa memberikan snapshot yang memang Mas Hikmat bilang ini adalah serampai snapshot sebulan pertama beliau di Jepang. Aku bisa mendapatkan gambaran gimana sih tinggal di sana, kurang lebih apa yang menarik dari Jepang. Selain yang kita tahu, negeri visual, negeri yang penuh dengan ketertiban, negeri komik tentunya, dan yang paling surprise tuh di awal Mas Hikmat tiba di Jepang tuh disambut oleh Bang Rane, teman kuliah saya, Rane Hafid, disebutin di situ. Oh, jadi Mas Hikmat ini teman kuliahnya Bang Rani. Tapi gue tertarik nanya ke Steven itu, apa yang membuat lu tergerak untuk membaca buku ini, walaupun lu bilang lu nggak terlalu updated kan dengan yang namanya Jepangan atau manga gitu. Iya, jadi yang pertama bikin aku penasaran sama buku ini,
tentu saja karena ini ditulis oleh Mas Hikmat yang benar-benar seorang penulis. Temannya Rane. Oh, bukan. Selain itu faktor kedua lah. Selain dia suka dengan dengan komik gitu. Dan aku rasa nggak ada yang bisa menjelaskan negeri komik selain orang yang cinta luar dalam dengan dunia komik gitu. Dan tentang komik ternyata hanya sepertiga dari buku ini. Isi lainnya adalah gimana Mas Hikmat melihat masyarakat Jepang, bagaimana pengalaman dia, ya catatan perjalanannya beliau waktu mengunjungi kota-kota di Jepang, ketika mengunjungi museum, ketika mengunjungi toko bekas books off, toko 100 yen, dan tidak ketinggalan tips-tips buat hemat selama liburan ke Jepang. Nah, ini salah satu mungkin orang yang pengen lihat Jepang dari luar atau orang yang memang pertama kali mau ke Jepang mungkin bisa lihat ini sebagai Jepang tuh kira-kira kayak gimana sih gitu. Kurang lebih. Aku mau nanya dong. Iya. Mas Hikmat Darmawan ini siapa sih? Nah, gue baru mau nanya tadi, siapakah dia? Oke, jadi Mas Hikmat ini bisa dibilang aktif menjadi kurator bidang komik dan film sejak 2007. Selain itu, kalau pernah dengar pabrikultur.com, nah di situ ditulis banyak hal tentang buku, arsip-arsip, kesenian kebudayaan secara umum, gitu Mbak. Oh, oke. Iya, dan dia juga di Dewan Kesenian Jakarta. Cuma gue lupa sebagai apa. Lu ingat nggak, Steven? Ketua Komite Film DKJ sejak 2016. Ketua Komite Film DKJ, betul. Meskipun kayaknya topik tentang Jepang tuh kayak remeh-temeh banget gitu ya. Tapi apa yang membuat buku ini menarik ya? Buku ini benar-benar kayak rekaman perjalanannya beliau gitu. Banyak foto-foto, banyak keseharian orang Jepang yang waktu itu ditemui, ada banyak foto-foto yang kawaii, yang unik-unik, Pikachu, Hello Kitty, dan aksara Jepang. Buku ini berwarna dan ditulis oleh Mas Hikmat dengan asik gitu, dengan santainya gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kayak buku Lonely Planet ataupun catatan travel blogger yang berusaha untuk informatif gitu, tapi dikemas tulisannya dengan santai, dengan asik gitu. Satu yang nggak umum dari buku ini adalah bentuknya. Bentuknya itu persegi panjang. Persegi panjang. Lu ingat nggak sih buku-buku absen zaman sekolah dulu toh? Iya. Yang panjangnya kayak gitu tuh panjangnya tuh. Tapi dulu kalau nggak salah cetakan buku-buku travel awal-awal kan juga agak panjang begitu ya. Entah kenapa somehow. Karena gampang dipegang dengan satu tangan kan. Iya benar. Sebenarnya buku ini menurut gue menarik karena seperti yang Steven bilang tadi berwarna gitu ya, dan dia memang banyak foto-foto yang buat lu, gue yakin sekarang banyak orang yang sudah ke Jepang gitu, tapi buat yang belum pernah ke Jepang ya mungkin kita suka ngeliat ya, kartun Jepang misalnya gitu ya, kayak Doraemon atau apa gitu ya. Kalau buat yang belum ke Jepang tuh rasanya aneh gitu ya, kartunya kenapa begitu. Tapi begitu ke Jepang, jangan salah, segala macam signboard, segala macam itu memang bentuknya kartun-kartun ya Ran ya. Sampai kayak di kereta pengumuman gitu, nggak serius loh. Pengumumannya itu dalam bentuk kartun dan lucu gitu. Makanya Hikmat menyebutnya sebagai negeri visual. Betul, itu dia yang harus di-appreciate dari Jepang. Dan gue baca buku ini, gue juga jadi ingat satu hal sebenarnya. Dia kan mencantumkan kasih gambar rail networknya dia tuh yang di Tokyo ya. Gue ingat sebenarnya waktu pas pertama kali gue jalan-jalan gitu ya, sebelum gue ke Jepang, gue pernah ke London gitu. Kan London tuh pusing banget juga tuh railnya ya. Ternyata teman gue, lu belum pernah ke Tokyo lu. Masa sih lebih sadis dari ini, gue bilang gitu. Ke Tokyo aja lu gitu. Terus gue dapat kesempatan ke Tokyo, terus gitu, aduh Masya Allah ini ini jaringan kereta apa jaringan kereta sih? Gitu. Jaringan kereta apa jaringan laba-laba gitu ya, ribet ya. Tahu ya. Pokoknya Jepang itu benar-benar ya, kalau kata Mas Hikmat ini negeri visual ya benar banget gitu. Benar banget.
Dia datang itu pada saat gue udah sekitar 4 tahun di Jepang. Tetapi berarti tahun berapa? Tahun 2000, gue lupa 2011. Dan justru rasa ingin tahu dan cara hikmat melihat Jepang dari sudut pandang dia itu membuka mata gue ke negara yang udah gue tinggalin selama 3-4 tahun itu, dan akhirnya gue jadi lebih tertarik lagi menggali lebih banyak karena curiosity-nya gede banget dan dia punya cara pandang yang menarik tentang Jepang sehingga gue jadi tertarik lagi. Jadi waktu gue baca buku ini lagi, gue ingat waktu gue keluyuran sama dia di Tokyo gitu, atau satu yang sebenarnya mudah-mudahan di Kabukicho, di Jimbocho. Tapi ada satu, mudah-mudahan ini bagian dari trilogi buku dia ya, karena dia bilang ini kan trilogi Tokyo ya. Mudah-mudahan, karena ada satu penggalan dari masa dia di Jepang, itu di mana dia benar-benar tinggal di jalanan. Oh iya. Jadi dia itu pengen membuktikan bahwa lu bisa hidupnya ngegembel di Jepang. Jadi dia itu mandinya ya di onsen, tempat pemandian umum. Barang-barangnya dia taruh di locker di Shibuya. Terus kemudian dia begadang dan nginepnya itu kalau nggak di taman. Dia pernah loh di taman. Kalau nggak di taman, di internet cafe. Mangga Kisa kalau orang Jepang bilang. Jadi di situ ada cafe, tempat di mana lu bisa membaca koleksi-koleksi manga, berinternet, dan itu adalah tempat tinggal kebanyakan orang-orang atau karyawan-karyawan di Jepang yang tinggal di luar kota. Nanti Sabtu Minggu baru mereka pulang ke kampungnya gitu. Nah itu menarik dan mudah-mudahan jadi bagian dari trilogi itu. Steven paling suka di bagian pas Om Hikmat cerita apa di buku itu? Waktu overall kayak dia ceritain dia kemana aja tuh, aku kayak lagi baca ini rute perjalanan yang diambil Mas Hikmat tuh ini seru. Jadi dia diundang di universitas ini, dia harus nungguin Profesor A, Profesor B, dan yang paling serunya itu ini tips buat wisata hemat di sana. Makan di pinggir jalan. Satunya apa gitu? Salah satunya apa wisata hemat? Makan di tempat yang bukan tempat turis. Makan di pinggir jalan, terus beli oleh-oleh di toko yang murah gitu, sama ini beli bekal di swalayan. Tapi emang bener tuh ya, kadang-kadang kita sebagai turis kan kadang-kadang makannya akhirnya kebanyakan di tempat turis, ya nggak sih, bener? Misalnya paling banter tuh tempat paling di stasiun MRT, tapi gue punya pengalaman karena waktu itu gue pernah diassign ke Jepang juga. Jadi ketika gue diassign ke Jepang, ya otomatis kan gue sebagai pekerja di sana kan ya. Nah gue baru tahu tuh tempat-tempat makan di gang-gang kecil gitu, dan makanannya anjrit murah banget ternyata gitu. Maksudnya ya lu jangan bandingin dengan makanan Indonesia kali ya, tapi maksud gue ini ternyata murah juga ya makanan-makanan Jepang dengan kualitasnya yang oke gitu. Karena jadi ya makanan itu karyawan, jadi bukan turis gitu, masuk ke gang-gang kecil, di balik gedung-gedungnya tinggi itu ada gang-gang kecil yang bersih. Gang-gang kecil tuh benar-benar literally gang kecil ya, bukan bener gak ya Ran? Gang-gang kecil tuh benar-benar literally gang kecil gitu. Jadi kayak bener-bener gang, kalau gue bilang gang kayak di Jakarta tuh banyak gang-gang kecil tapi dia bersih, dan itu banyak warung-warung makan gitu ya, kecil-kecil gitu, yang kadang-kadang kalau gue lihat, gue cuman buka dan jam makan siang itu ada kayak gitu tuh. Setelah itu mereka nggak buka, kadang-kadang industri rumahan juga gitu. Gue cuma ngebayangin itu sama aja kayak kita kerja di Sudirman, di belakang gitu ada banyak warung-warung kecil ya, sebenarnya itu settingannya sebenarnya secara budaya lokal ya sama juga. Sama, gitu. Warteg-wartegnya gitu ya. Warteg-wartegnya Jepang gitu, dan banyak makanan rumahan. Gitu. Habis ini Steven langsung bikin rencana ke Jepang. Asik. Steven tuh udah nanya mau ke Jepang itu sama aku 2 tahun lalu, Steve ya? Iya. Lu nanyanya sama Opat sih, jadi nggak jadi-jadi. Tahu, lu kalau lu mau tanya ke travel. Iya. Jadi ya, bener deh. Jadi cepet kalau tanya. Langsung ditodong. Kalau kita tuh suka banget ya, misalnya nyari rekomendasi makanan gitu ya, kalau ke Jepang gitu misalnya. Kalau aku enggak loh. Aku ya. Lu nyari rekomendasi apa?
enggak, gue nggak mikir begitu. Jadi yang terakhir itu kan gue lapar banget tuh, gue jalan gue sendirian kan Om. Terus kayak gue makan agak bagus gitu. Terus aku foto ke temanku, gue makan ini. Terus dia kayak gini, ditraktir siapa Pak? Tumben banget lo mau makan kayak gitu nih. Gue bayar sendiri, gue bilang. Enggak, gue bayar sendiri, gue bilang. Nah, kok tumben lo mau makan kayak gitu? Biasanya lo cuma ini vitamin C sama telur rebus. Baiklah, yang menerima kenyataan itu. Kalau kau sudah merasakan di sana itu, mau nggak mau gue mau nantang Steven nanti. Kalau memang jadi ke Jepang, lu hidup hanya dengan makan dari 7-Eleven atau restoran di gang-gang. Itu bisa banget Steve. Bisa banget, dan gue yakin lu akan banyak cerita di situ. Gitu. Makanya jangan ngebayangin kalau ke Jepang tuh sushi. Orang Jepang jangan. Makan sushi sama kayak orang Indonesia makan ke KFC. Belum tentu tiap hari. Betul. Dan jangan beli Ran, apa di Jepang tuh yang nasi bentuk segitiga, lupa gue namanya. Onigiri gitu kan. Nah, onigiri lu jangan beli di tempat shopping mall yang memang buat turis yang mahal gitu. Walaupun sebenarnya oke juga buat big quality. Lu benar-benar kata Rani, beli ke 7-Eleven. Lu jangan bayangin 7-Eleven kayak di Singapura ya. Jepang itu 7-Eleven-nya keren banget gitu. Bukan keren gimana ya, maksud gue. Kayaknya barangnya tuh enak gitu, onigiri kayak gitu-gitu. Dan ini pengalaman pribadi gue ya. Gue beli onigiri di Jepang di 7-Eleven sama onigiri di 7-Eleven di Singapura beda banget tuh. Satu hal yang paling ngeselin adalah di Jepang itu kan onigiri tuh ada cara bukanya tuh pakai label itu. Di Jepang itu tengah-tengah gampang. Nah kalau di Singapura ada orang di 7-Eleven onigiri itu labelnya ya dengan plastiknya itu ditutup dengan label yang sifatnya nggak bisa kerobek gitu kan, keselin gitu. Gitu kan. Tapi buat gitu. Steven yang sebentar lagi mau ke Bangkok, Steven, kalau lo mau ngerasain onigiri yang udah dekat dengan onigiri Jepang, ke 7-Eleven di Bangkok. Iya. Nasinya pulen. Alah, gue lapar Kepo makan berarti. Kepo makan udah. Ini langsung ke episode kepo makan ya. Kepo makan nih. Masih berhubungan dengan sebulan di negeri mangga nih. Jadi waktu dia sempat balik ke Jepang lagi, dia tuh juga kayak ngerekam catatan sosiologis masyarakat Jepang tuh kayak gimana. Salah satunya tuh yang di-mention di situ kan kematian yang sunyi gitu, karena orang-orang di sana tuh yang kayak bisa apa-apain sendiri gitu. Dan kalau ada yang suka dengan Jepang, ini gue juga belajar dari Hikmat, dan Hikmat ngasih gue buku ini, sampai sekarang masih gue simpen. Kalau lu pengen banget tahu tentang Jepang yang lebih mendalam, cari bukunya Peter Carey. Kayak namanya Jim Carrey, tapi Peter Carey, judulnya Wrong About Japan. Kasih tahu tentang apa tuh Bang? Ini menceritakan tentang Jepang dari sudut pandang dia. Jadi dia ini sudah tinggal cukup lama di sana dan dia merasa bahwa dia bisa. Jadi gini, buku ini menggali lebih dalam tentang kehidupan di Jepang, bukan hanya yang superficial, bukan hanya yang di lapisan-lapisan atas. Jadi bahkan bukunya aja menarik karena bentuknya kayak manga gitu, kayak manga, bentuknya kayak manga, dan di situ lu bisa tahu lebih mendalam lagi. Dan kenapa banyak akademisi asing yang pernah dikutip oleh Hikmat juga di bukunya yang mengatakan bahwa Jepang itu sebenarnya adalah planet lain. Jadi bukan cuma Bekasi yang planet lain. Menarik. Jadi begitulah kawan-kawan episode ke-8 Kepo Buku kali ini. Terima kasih banyak buat lo yang udah dengerin sampai di titik ini. Kita appreciate banget. Dan tentu saja kita masih tunggu masukan, komentar, kritik, dan saran. Dan yang tidak kalah penting, kita masih terus menunggu review buku dari lo semua yang dengerin ini dalam bentuk audio atau rekaman audio tepatnya. Gampang aja, tinggal rekam di handphone, kemudian lo attach ke email, kirim ke suarane@gmail.com atau kirim lewat voice note di WhatsApp
ke nomor 087878505012. Gampang kan? 087878505012. Sebagai informasi, kita udah terima beberapa review audio yang akan kita udarakan di episode ke-9 nanti. Jadi jangan lewatkan episode ke-9, nanti diantaranya akan memutar review-review dari yang sudah pernah kita terima. Dan masih ada waktu sebelum kita rekaman nanti, jadi kalau lu selesai dengerin ini langsung aja kirim ya. Detail atau rincian lengkapnya ada di website suarane.org. Lu cari aja salah satu episode Kepo Buku dan lihat show notes-nya di situ di bagian bawah. Jangan lupa subscribe ke Kepo Buku. Kata kuncinya Kepo Buku. Udah ada di semua aplikasi podcast. Ya nyari semua lah ya, nyari semua aplikasi podcast. Mulai dari Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, Pocket Cast, Dengar Radio, dan lain sebagainya. Dan sebelum ditutup, gue mau bacain satu kutipan dari sebuah artikel menarik yang gue baca di buku Aku dan Buku. Aku dan Buku ini adalah sebuah kompilasi dari tulisan-tulisan tentang buku. Ini kerjaannya Steven nih. Editornya adalah Dion Yulianto. Dan kutipan ini gue ambil dari tulisan berjudul Neil Gaiman, Mengapa Masa Depan Kita Bergantung Pada Perpustakaan Membaca dan Fantasi, diterjemahkan oleh Selvia Hana. Kenapa gue tertarik untuk membagi kutipan ini ke lo? Karena ini pas banget dengan suasana politik sekarang. Bukan, ini bukan soal dukung-mendukung, tapi soal bagaimana kita semua juga wajib memberikan aspirasi kita kepada politisi terkait dengan buku. Ini gue bacain ya. Kita memiliki kewajiban untuk mengungkapkan keinginan kita kepada para politisi, tidak memberikan suara kepada politisi yang tidak menghargai pentingnya aktivitas membaca dalam membentuk masyarakat yang berkualitas, yang tidak bertindak dengan tujuan mempertahankan dan melindungi pengetahuan, serta tidak mendorong literasi bahasa. Ini bukan semata-mata persoalan politik. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Dari Bangkok, Thailand, Rane Hafid, atas nama Steven Sitongan, Opat, dan Hertoto pamit. Assalamualaikum. Permisi.